Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Sarifah Mastura. Di sini aku merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Bahasa Indonesia. Jadi di sini aku pengen berbagi ilmu nih mengenai kata tugas yang ada pada mata kuliah analisis kesalahan bahasa. Tanpa berlama-lama, mari disimak. Baiklah, masuk pada yang pertama yaitu batasan dan ciri kata tugas, yang dimana kata tugas hanya mempunyai arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Jadi, arti suatu kata tugas ditentukan bukan oleh kata itu secara lepas, melainkan oleh kaitannya dengan kata lain, frasa, atau kalimat. Jadi, ciri lain dari kata tugas adalah bahwa hampir semua tidak dapat menjadi dasar untuk membentuk kata lain. Nah, jika dari verba datang, kita dapat menurunkan kata lain berlainan dengan kelas verba, adjektiva, adverbia, dan nomina yang merupakan kelas kata terbuka. Nah, dalam kelas kata terbuka ini, kita dengan mudah menambah kata dan menerima unsur bahasa lain sebagai kata baru atau padanan kata yang telah ada. Baiklah, yang kedua masuk pada klasifikasi kata tugas, yang dimana berdasarkan perannya dalam frasa atau kalimat kata tugas dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, ada yang namanya preposisi. Yang kedua, yaitu konjungtor. Yang ketiga, yaitu interjeksi. Yang keempat, yaitu ada artikula. Dan yang terakhir, ada partikel penegas. Masuk yang pertama, yaitu preposisi. Jadi, jika ditinjau dari perilaku semantiknya, preposisi juga disebut kata depan, yaitu menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Dalam frasa pergi ke pasar misalnya, preposisi menyatakan hubungan makna arah antara pergi dan ke pasar. Lalu yang kedua ada konjungtor, yang dimana konjungtor yang juga dinamakan kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan frasa, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Jika dilihat dari perilaku sintaksisnya, dalam kalimat, konjungtor ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada konjungtor koordinatif, yaitu menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status yang sama seperti dinyatakan di atas dinamakan konjungtor koordinatif. Nah, konjungtor koordinatif ini agak berbeda dengan konjungtor lain. Lalu yang kedua adanya konjungtor korelatif adalah konjungtor yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Nah, yang ketiga adalah konjungtor subordinatif, yang dimana konjungtor ini yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis sama. Jadi, salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu konjungtor antar kalimat, yang dimana konjungtor ini menghubungkan kalimat dengan kalimat lain. Oleh karena itu, konjungtor semacam itu selalu memulai suatu kalimat baru dan huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya yang ketiga ada interjeksi atau kata seru dalam kata tugas, yang dimana kata tugas ini yang mengungkapkan rasa hati pembicara untuk memperkuat rasa hati seperti rasa kagum, yaitu ada rasa sedih, heran, ataupun rasa jijik. Nah, orang ini memakai kata tertentu di samping kalimat yang mengandung makna pokok yang dimaksud. Nah, secara struktural, interjeksi tidak berpalian dengan unsur kalimat yang lain, dan menurut bentuknya ada berupa kata dasar dan nada yang berupa bentuk turunan. Lalu ada jenis interjeksi yang dapat dikelompokkan menurut perasaan yang diungkapkan. Yang pertama itu ada interjeksi kejijian. Yang kedua ada interjeksi kekesalan. Yang ketiga ada interjeksi kekaguman atau kepuasan. Lalu ada interjeksi kesyukuran. Lalu ada interjeksi harapan. Lalu ada interjeksi keheranan.
lalu ada interjeksi kekagetan, lalu ada interjeksi ajakan, kemudian ada interjeksi panggilan, dan yang terakhir ada interjeksi simpulan. Nah, lalu perlu diperhatikan nih bahwa banyak interjeksi yang dipakai dalam bahasa lisan atau bahasa tulis yang berbentuk percakapan. Lalu yang keempat ada artikula. Apa itu artikula? Artikula adalah kata tugas yang membatasi makna nominal. Nah, dalam bahasa Indonesia ada kelompok artikula. Yang pertama yang bersifat gelar, yang kedua yaitu yang mengacu ke makna, dan yang terakhir yang ketiga yaitu artikula yang menominal. Masuk pada klasifikasi kata tugas yang terakhir yaitu kategori partikel penugas, yang dimana meliputi kata yang tidak terkaku pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Jadi ada 4 macam partikel penugas. Yang pertama ini adalah partikel K, yang kedua ada partikel lah, yang ketiga ada partikel K, dan yang terakhir ada partikel U. Nah, jadi 3 yang pertama ini berupa klitika, sedangkan yang terakhir ini, yang keempat, itu tidak termasuk dalam klitika. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan dari aku. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf karena aku hanya manusia biasa. Dan juga semoga ilmu yang sudah aku berikan tadi semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.